BTTH Kaisar Api, episode 388. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiao Yan, melihat kedua sosok yang mendekat, Presiden Su tak bisa menahan sedikit keraguan di wajahnya. Ia menatap Su Shao yang berjubah hitam di depannya. Sepertinya mereka baru saja bertemu. Bau mesiu yang luar biasa kuat menguar. Nafas macam itu seakan-akan mengandung dendam pembunuhan terhadap ayahnya. Aura di tubuhmu masih terasa sangat menjijikkan. Pada saat ini, Su Shao yang berjubah hitam perlahan bangkit dan berkata dengan nada bercanda, jelas melihat identitas asli Xiao Yan pada pandangan pertama. Aura di tubuhmu masih lemah seperti sebelumnya, tapi aku agak terkejut anak buah istana jiwamu bisa sampai di sini. Berani sekali, kata Xiao Yan dingin, suaranya juga penuh arti. Su Shao adalah anggota istana jiwa. Ia terlahir dengan aura istana jiwa yang menyeramkan. Meskipun Xiao Yan tidak merasakannya, ia dapat menciumnya dari jarak 108.000 mil. Napasnya juga cukup familiar. Lagi pula, Xiao Yan seringkali masuk dalam daftar orang paling dicari di istana jiwa mereka. Apa yang terjadi dengan benua bintang? Apakah kau pelakunya? Matanya membeku, Su Shao segera berdiri, dan tekanan tak terlihat merasukinya. Benua bintang membuat mereka kehilangan seorang kepala aula, tetapi itu adalah kerugian besar. Sungguh disayangkan, Ketua Aula Huang, Aula Istana Jiwa. Xiao Yan tidak menjawab, melainkan membuka mulutnya, namun makna dalam suaranya terlalu jelas. Tak masalah, udang sepertimu akan berubah jadi debu saat kau membalikkan tanganmu, tapi aku harus berterima kasih padamu, kalau tidak, aku takkan bisa menduduki jabatan Ketua Balai Kuning. Sampai jumpa 3 hari lagi, maka aku akan membuatmu tidak bisa bertahan hidup atau mati. Benda-benda di tubuhmu itu akan tetap berada di sisimu lebih lama lagi. Meninggalkan ucapan yang muram dan kejam, sosok Su Shao pun pergi dari sana seperti hantu. Setelah sekejap mata, kemarahan di lobi sedikit mereda. Tuan Xiao Yan kenal orang ini. Pada saat ini, Jenderal Serigala bertanya dengan curiga. Itu rival lama, karena kita berdua berseteru. Xiao Yan menggelengkan kepala dan berkata, mengenai apa yang dibicarakan Xiao Yan dan keduanya barusan, meskipun Presiden Su dan Lang Jiang curiga, mereka tidak tahu tentang benua bintang dan istana jiwa. Kata-kata ini sempat tersembunyi, dan mereka sempat bingung, tetapi sekarang wajar saja Xiao Yan mudah terpengaruh. Su Shao ini sepertinya agak menakutkan. Kekuatan Douxian bintang 8 di tahap awal mungkin bisa berjalan menyamping di seluruh benua Douyun. Sepertinya setelah dunia iblis selesai, kita harus segera pergi mencari Suner, kalau tidak Suner akan berada dalam bahaya. Xiao Yan diam-diam memutuskan untuk memperhatikan, lalu bergumam. Hehe, Tuan Yao Shuai Xiao Yan memang berbakat dan cerdas, dan melihatnya saja lebih baik daripada melihatnya. Sesaat kemudian, mata Presiden Su yang tajam berkilat, dan ia langsung menatap Xiao Yan, entah kenapa. Saat menatap Xiao Yan, aura yang lebih mengerikan daripada Su Shao terpancar. Itu hanya kebetulan. Xiao Yan tentu saja tahu apa maksud orang ini, dan langsung berkata dengan rendah hati. Presiden Su, keluarkan blok kristal iblis jahat yang dibutuhkan Su Shao. Aku juga butuh benda ini. Xiao Yan membuka mulutnya, jelas sesuatu yang bisa diincar Su Shao bukanlah hal yang mudah. Hai, Tuan Yao Shuai, izinkan saya menjualnya. Barang ini cukup mahal, dan hanya kepala Yao Shuai yang bisa menjualnya. Jadi, mohon maafkan saya, kata Presiden Su dengan nada meminta maaf. Di mana Presiden Su? Bagaimana kalau aku butuh sesuatu yang lain? Xiao Yan tidak berpura-pura tegar dan terus bertanya, tetapi malah mengalihkan pembicaraan. Aku tidak tahu apa yang tuanmu butuhkan. Melihat Xiao Yan begitu mudah diajak bicara untuk sementara waktu, Presiden Su pun ikut tertawa. Kalau tidak, sikap tirani seperti Su Shao akan menyulitkannya untuk melakukannya. Sebagai atribut api, aku ingin meminjam keterampilan bertarung atribut api di rumah lelang, tapi aku tidak tahu apakah itu layak. Dengan mentalitas tidak membantai putih, suara Xiao Yan menjadi lebih dalam. Keterampilan bertarung tingkat apa yang kau butuhkan? Tanya Presiden Su sambil mengerutkan kening.
Di puncak peringkat suci, tentu saja lebih baik memiliki teknik abadi. Mendengar kata-kata itu, sudut mulut Xiao Yan berkedut. Apakah ini puncak peringkat suci atribut api, Tuan? Tunggu sebentar. Presiden Su menggumamkan beberapa patah kata, lalu tubuhnya perlahan mundur, jelas sedang mencari keterampilan bertarung. Latar belakang negara 10.000 iblis, ditambah dengan dukungan perbendaharaan negara, masih memiliki banyak keterampilan bertarung di puncak pangkat suci, dan Xiao Yan sekarang mahal sebagai Panglima Iblis, jadi tentu saja dia memiliki kualifikasi untuk menelepon dan berkonsultasi. Tuan, ada sesuatu yang ingin kuingatkan padamu. Tak ada seorang pun di sekitar. Sang Jenderal Serigala melihat sekeliling berulang kali dan berbisik kepada Xiao Yan. Tapi itu tidak masalah, kata Xiao Yan dengan sedikit terkejut. Jelas dia tidak bisa melihat pikiran Jenderal Serigala ini, dan ada sedikit kelembutan dalam kekasarannya. Tidak ada benar atau salah di dunia iblis. Semuanya bergantung pada kekuatan. Jika kau menang, hidup dan mati Su Shao tentu akan ditentukan olehmu, tetapi jika kau tahu akibatnya, serigala itu akan berkata perlahan. Aku tahu, jadi mereka semua adalah rival lama, dan aku tentu saja akan menghadapi mereka di sini. Xiao Yan tersenyum tipis, niat membunuh yang dingin dalam suaranya tak diragukan lagi terpancar. Su Shao, yang berada di tahap awal 8 bintang pejuang abadi, Xiao Yan belum menganggapnya sebagai musuh utama. Xiao Yan ingin menangkap orang ini, untuk memaksanya menanyakan kabar tentang Istana Jiwa, dan dia mungkin adalah kepala aula baru Aula Kuning hari ini. Informasinya lebih teliti. Pada tahap awal 8 Star Fighting Immortals, Hall Master Huang Tang, baik dalam hal kekuatan atau status, sangat tinggi di Istana Jiwa, dan setelah akhir dunia iblis, itu akan menjadi sorotan sesungguhnya, pengangkatan 100 tahun dan Suner, jadi Xiao Yan harus membuat rencana lebih awal. Tuanku, inilah yang Anda butuhkan, keterampilan bertarung puncak peringkat suci, singa api yang mengamuk, saya doakan Anda meraih kemenangan yang sukses. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang perlu diingat Tuan Xiao Yan, Su Shao mengambil satu jurus bertarung berbasis ruang angkasa tingkat puncak tingkat suci dariku, dan sisanya tidak boleh diungkapkan. Setelah Presiden Su selesai berbicara, di telapak tangannya, sebuah gulungan kulit domba yang indah berdiri dengan tenang. Gulungan kulit domba yang indah itu tampaknya mengandung jejak suhu yang mengerikan, jurus bertarung atribut api, dan jurus bertarung tingkat puncak tingkat suci. Terima kasih sekali lagi kepada kalian berdua. Xiao Yan memegang gulungan itu di telapak tangannya dengan satu tangan, dan langsung menanggapi mereka berdua dengan senyuman. Ayo pergi, masih ada 3 hari lagi, apakah orang ini masih akan menulis legenda? Jenderal Serigala dan Presiden Su menatap sosok Xiao Yan yang lewat dan saling berpandangan. Entahlah apa yang terjadi, aku selalu merasa kalau orang ini tidak sesederhana itu. Tunggu saja, kata Presiden Su perlahan sambil tersenyum. Di saat yang sama, selama 3 hari, Su Shao juga berdiam diri di balik pintu tertutup. Ia tampak sedang mempelajari keterampilan bertarung berbasis ruang. Sedangkan Xiao Yan, ia juga berdiam diri di balik pintu tertutup. Dengan api suci dan keakrabannya dengan atribut api, ia menggunakan keterampilan bertarung tersebut. Mengolahnya akan membuat kekuatannya semakin kuat. Tentu saja, pertempuran sesungguhnya akan berlangsung perlahan. Hanya saja situasi pertempuran sekarang mencemaskan, dan Raja Iblis 10.000 perlahan menghilang. Sepertinya dia akan melacak sesuatu, dan hal yang dia lacak sebenarnya terkait dengan ras jahat asing dan penjara penindas iblis di medan perang kuno. Keesokan harinya, 3 hari kemudian, pertempuran berlangsung perlahan. Hei, pertarungan antara Yao Shuai Su Shao di tahap awal tahap abadi bertarung bintang 8 dan Yao Shuai Xiao Yan di tahap awal tahap abadi bertarung bintang 7 sungguh seru. Saat ini, banyak monster mengepung medan perang. Mata mereka sangat panas, dan mereka jelas menantikan pertarungan antara keduanya. Su Shao, yang sudah tiba saat ini, berdiri agak gelap di area yang agak gelap, memandang sekeliling dengan acuh tak acuh. Di sisi lain, para tetua iblis bertanduk lainnya dan para jenderal serigala juga datang perlahan. Mengapa Tuan Xiao Yan belum datang? Setelah melirik, jenderal serigala itu bertanya dengan cemas. Mungkinkah latihan keterampilan bertarung membuang-buang waktu? Tapi pada level pertempuran ini, bahkan aku pun tak bisa menundanya. Pada saat ini,
Iblis tua bertanduk itu menatap Su Shao di sampingnya dan tak dapat menahan diri untuk bergumam. Iblis tua bertanduk, apakah sudah waktunya mengumumkan permulaan? Sekejap mata, Su Shao mendengar suara Shenran yang acuh tak acuh dan ada nada menghina dalam suaranya. Meskipun kekuatan iblis bertanduk itu tidak kuat, tetapi kecerdasannya cukup tinggi di antara para monster, sehingga ia dapat dianggap sebagai tetua di negeri 10.000 monster. Waktunya hampir tiba, jangan khawatir, kata iblis bertanduk dingin. Petik 2 petik 2. Setelah beberapa saat, masih tidak ada gerakan. Sudah waktunya untuk memulai, kata Su Shao dengan kejam tepat setelah waktunya tiba. Aku umumkan. Pria tua bertanduk itu juga mengerutkan kening dan sedikit membuka mulutnya. Maaf, aku terlambat selangkah, kau tidak terlambat. Tepat saat suara lelaki tua bertanduk itu terdengar, kehampaan di sekitarnya bergetar hebat, pusaran ruang samar terisi, dan sosok Xiao Yan menyebar. Tuan Xiao Yan. Seketika, dengan kemunculan Xiao Yan, suasana di seluruh arena bela diri menjadi hening. Aura orang ini tampaknya jauh lebih tirani daripada 3 hari yang lalu. Dalam kegelapan, Tianhu Yaoshuai perlahan melangkah maju, menatap Xiao Yan di depannya, dan bergumam, setelah dia benar-benar bertarung melawan Xiao Yan, dia tahu kekuatan mengerikan yang mendebarkan yang tersembunyi di dalam tubuh Xiao Yan. Karena sudah di sini, ayo kita mulai, kata lelaki tua bertanduk itu dengan kagum, dan pertarungan antara keduanya perlahan dimulai. Brak! Dengan suara keras, Xiao Yan dan Su Shao menghilang ke dalam pegunungan pada saat yang bersamaan. Pegunungan pertempuran kali ini sangat berbeda dari masa lalu, karena kali ini sebenarnya adalah daerah vulkanik yang aktif dan bergelombang, suhu yang mengerikan dan gunung berapi yang dapat meletus kapan saja dapat dikatakan telah berkontribusi pada kekuatan Xiao Yan. Aku tidak menyangka kau akan mati secepat ini. Kalau begitu, aku akan menerima semua yang ada di tubuhmu dengan kasar, kata Su Shao dingin setelah memasuki pegunungan vulkanik, dengan senyum tipis di sudut mulutnya, seperti iblis pembunuh yang dingin. Napas seperti itu membuat hati merinding. Istana jiwamu sungguh menarik. Orang yang mengatakan ini sebelumnya telah hancur total di tanganku. Kalau kau mau mengambil semua ini dariku, kau tidak punya hak untuk mengambil fotomu sendiri. Xiao Yan tersenyum tipis, senyumnya penuh ketenangan. Kalau begitu, tangan kosong. Melihat senyum Xiao Yan yang tak terkendali, Su Shao mendengus dingin, melangkah ke kehampaan di balik jubah hitamnya, dan langsung berubah menjadi cahaya perak suram di sekujur tubuhnya. Melaju bersama Xiao Yan. Dengan serangan mengerikan Su Shao, kekosongan di atas seluruh pegunungan vulkanik itu sedikit meledak, dan bahkan jejak retakan muncul dari kekosongan yang dilintasi tubuhnya. Binatang buas itu melesat ke arah Xiao Yan. Huhu, transformasi Dewa Naga. Melihat serangan mengerikan Su Shao, Xiao Yan mendengus dingin, sisik naga menutupi lengannya, dan segera didorong oleh Xiao Yan, pola tiran berbentuk kura-kura meledak dengan terang. Kekuatan Seon kuno, menderita sampai mati. Dalam sekejap, serangan Su Shao tiba di tubuh Xiao Yan, telapak tangannya terangkat ringan, dan kekuatan penghancur ruang berwarna perak menyapu. Ayo, melihat ini, Xiao Yan mengangkat sudut mulutnya, tatapannya tajam, dan cahaya redup di lengannya bersinar terang. Setelah beberapa saat, ia jatuh ke depan, dengan kekuatan yang menyilaukan di lengannya, dan melesat langsung ke arah Su Shao. Kaca-kaca, suara retakan yang memekakkan telinga terus terdengar, lalu retakan ruang angkasa, yang berpusat pada mereka berdua, menyebar ribuan meter di belakang mereka seperti jaring laba-laba. Pada saat yang sama, gunung berapi di bawah juga dipenuhi dengan depresi yang ekstrim, tampaknya akan meletus kapan saja. Bahkan karena keduanya menggunakan cara yang begitu kejam, banyak sekali ruang di seluruh pegunungan vulkanik itu langsung meledak, dan jejak kemarahan yang amat sangat pun terlampiaskan. Boom! Sosok bayangan dan sosok perak itu tampaknya tidak menyadari apa yang sedang terjadi di pegunungan vulkanik saat ini. Satu demi satu, tabrakan sengit terus terjadi. Untuk sementara, pertarungan jarak dekat antara keduanya benar-benar tak terelakkan. Kedua orang ini, di luar arena, Tianhu Yaoshuai tidak dapat menahan diri untuk bergumam ketika dia melihat tembakan kejam Xiao Yan dan tembakan sangat licik Su Shao. Karena di pegunungan vulkanik saat itu, kedua sosok itu bergerak cepat. Setiap kali mereka bergerak, ruang dan pegunungan menjadi kacau balau. Pohon dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya terdampak oleh sisa pertempuran,
dan mereka berubah menjadi bubuk dan lenyap. Ternyata seimbang, sungguh pria yang mengerikan. Iblis tua bertanduk itu menatap sosok Xiaoyan, dan kengerian di hatinya tak kunjung reda. Di tahap awal Seven Star Fighting Immortals, kita bisa bertarung langsung dengan para petarung tangguh di tahap awal Eight Star Fighting Immortals. Keberanian seperti ini bisa dibilang patut disegani. Wah, sepertinya kau memang punya latar belakang. Tepat di atas tebing vulkanik, kedua sosok itu perlahan terpisah, dan kekuatan ruang perak berkelap-kelip di sekitar Su Shao. Ia menyipitkan mata ke arah Xiaoyan di depannya dengan mata hitam, dan berkata sambil tersenyum, ia tak menyangka kekuatan awal Qixing Douxian milik Xiaoyan bisa menyamainya. Tak heran jika banyak ahli yang dikirim oleh Istana Jiwa tenggelam di tangan orang ini. Master Aula baru Huang Tang, Xiaoyan tidak mempedulikannya. Darah di tubuhnya langsung mendidih. Dengan kekuatan tahap awal Douxian Bintang 7, sangat sulit untuk melawan para petarung kuat di tahap awal Douxian Bintang 7. Namun, itu juga membuat semua kekuatan yang terkumpul di tubuh Xiaoyan mendidih. Dengan cara ini, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan dalam pertempuran ini, efek samping Xiaoyan akibat peningkatan kekuatan jangka pendek akan sepenuhnya dihilangkan. Setelah memasuki medan perang kuno, mungkin dia juga bisa memiliki kesempatan. Lupakan saja, kau layak mendapatkan kekuatan penuh dari Hall Master ini. Lakukan yang terbaik, biarkan kalian semut melihat apa istana jiwa yang sesungguhnya lebih unggul. Bersiaplah untuk kematian, Susu. Pada saat ini, jubah hitam Su Shao bergetar, dan ki hitam suram yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti ki hantu, menyelimuti seluruh pegunungan vulkanik, menjadikan tempat ini seperti peleburan suram yang sesungguhnya. Pemandangan semua orang di luar juga tertutup oleh pemandangan mendadak ini. Untuk sementara waktu, pegunungan vulkanik itu sepenuhnya tertutupi oleh wilayah kekuasaan Su Shao, dan aura kematian yang hikmat perlahan-lahan melayang ke dalam tungku yang suram ini. Ayo, melihat Su Shao yang tampak begitu menakutkan, Xiaoyan juga mencibir. Seluruh pegunungan vulkanik dipenuhi hantu-hantu suram yang tak terhitung jumlahnya karena domain Su Shao, dan dunia luar sama sekali tidak dapat melihat situasi di dalamnya. Dengan cara ini, bahkan jika Xiaoyan menggunakan kekuatan api suci, itu masih masuk akal. Inilah wilayah kekuasaan ketua aula ini, yang disebut wilayah 1000 jiwa, nikmatilah. Dalam sekejap, jubah hitam Su Shao tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi gumpalan cahaya biru tua yang tak terhitung jumlahnya, yang sepenuhnya memenuhi seluruh wilayah kekuasaan. Di antara kelompok cahaya energi biru tua tersebut, semuanya adalah hantu dan keluhan, serta aura sedih dan menakutkan yang terpancar dari yang tak terlihat, membuat seluruh medan menjadi tempat dingin yang dipenuhi hantu. Apakah itu hantu kesepian lagi? Seperti yang diharapkan dari aula hantu. Tapi, sambil berbicara, aura di tubuh Xiaoyan perlahan berubah. Api kuning perlahan menyebar dari tubuh Xiaoyan seperti tato, lalu dengan lembut menyelimuti tubuhnya. Napas Yan bagaikan matahari yang terik, dan banyak hantu di wilayah itu menatap Xiaoyan dengan waspada. Ini benar-benar bau api suci. Namun, api suci kuning ini sepertinya belum pernah tercatat. Apa yang terjadi? Mata Su Shao tiba-tiba terasa panas, dan ada fluktuasi aneh di matanya yang dingin. Api suci. Sesaat kemudian, suara Xiaoyan yang melengking terdengar di lapangan. Dengan tambahan doki dan kekuatan api suci, tubuh Xiaoyan tak mampu menahan sosok raksasa itu. Bahkan setelah gerakan seperti itu, klon jiwa yang telah lama terdiam di tubuh Xiao pun ikut bergerak. Lepaskan aku, pemakan 1000 jiwa. Melihat kemunculan Xiaoyan, Su Shao mencibir, telapak tangannya perlahan terangkat, dan segumpal energi hitam pekat tiba-tiba terpancar ke arah Xiaoyan. Weng berdengung. Pada saat yang sama, hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya di wilayah itu tampaknya telah ditarik, dan mereka mengikuti di belakang massa udara hitam dan bergegas menuju Xiaoyan. Pemandangan seperti itu, seakan terkunci oleh banyak pasang mata hantu yang suram, hawa dingin memenuhi hati Xiaoyan. Belum, Xiaoyan tersenyum perlahan mendengarnya, dan matanya langsung berubah menjadi kuning keemasan. Api kuning keemasan di tubuhnya bagaikan monster ganas yang sedang mengamuk, membentuk barisan dinding kuning keemasan untuk melawan mereka. Boom! Energi hitam yang suram itu tampaknya adalah pemimpin dari banyak hantu. Ketika tiba-tiba menghantam dinding kuning Xiaoyan, suara gesekan melengking memenuhi udara. Nak, mati!
Melihat Xiaoyan begitu lama menahan serangannya, sosok Su Shao menggeliat seperti hantu. Di telapak tangannya yang layu, gumpalan kekuatan ruang perak perlahan terbentang. Hukum ruang, mencekik, tanpa jeda, telapak tangan Su Shao tiba-tiba terangkat, dan kekuatan ruang perak yang menyilaukan langsung melesat keluar dan menamparkan Xiaoyan yang berada di dekatnya. Puff! Dengan suara keras, serangan Su Shao langsung mengenai Xiaoyan, tetapi anehnya tidak menyebabkan kerusakan apapun. Sebaliknya, kulit dan ekspresi Xiaoyan tiba-tiba menjadi aneh. Zilala! Tepat ketika Su Shao kebingungan, Xiaoyan dikelilingi oleh guntur dan api, bagaikan raksasa tembaga dan besi abadi. Penguasa kuno di atas lengannya memancarkan kilau yang aneh. Adapun hantu yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan ruang perlahan menghilang ketika menyentuh tubuhnya. Bang bang bang! Setelah napasnya tercekat, sebuah ledakan dahsyat terdengar di kejauhan. Itulah kekuatan pencekikan ruang angkasa miliknya sendiri. Tapi bukankah targetnya Xiaoyan? Bagaimana targetnya bisa digeser? Pada tahap awal Seven Stars Fighting Immortals milik Xiaoyan, bahkan jika dia berbakat, sama sekali tidak mungkin untuk mengubah tujuannya mencapai kekuatan luar angkasa. Hadiah besar untukmu, hohohoho. Su Shao berdiri ragu-ragu di atas kehampaan, dan ia tak pernah mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, kehampaan itu bergejolak tak jauh darinya, dan Xiaoyan, yang persis sama dengan Xiaoyan di depannya, muncul. Hanya saja aliran lava berwarna kuning mengalir keluar dari tubuh Xiaoyan, dan di kakinya, ada seekor singa api yang besar dan ganas. Mata singa itu hanya terkunci pada dirinya sendiri. Perasaan seperti itu, seolah-olah dia terkunci, dan dia adalah makanan di ujung jarinya. Bahkan dengan berkah api suci, kekuatan bertarung singa api ini jelas tidak boleh diremehkan. Boom! Singa api itu meraung. Ia mengangkat kaki depannya dengan bangga. Wajah-wajah kuning yang tak terhitung jumlahnya memancarkan kekuatan yang luar biasa suci dan menakutkan, dan segera melambai ke arah Su Shao. Puff! Dengan suara keras, seberkas cahaya kuning memancar dari kaki depan singa api bagai sinar fajar, menembus kehampaan dan bersiul pergi. Trik mengukir cacing kecil. Su Shao mencibir, dan tiba-tiba hantu-hantu di alam melonjak dengan cepat, membentuk dinding jiwa tebal tepat di depannya. Crash! Ketika sinar kuning menghantam dinding jiwa, teriakan dahsyat pun terdengar. Jelas, menghadapi serangan yang didasarkan pada api suci, para hantu ini menyerang dan hancur dalam sekejap. Su Shao, kau benar-benar berdosa, dan kau harus tunduk pada hukum. Dan setelah serangan Xiaoyan, sebuah suara dingin yang tak biasa memenuhi udara. Itu suara lelaki tua bertanduk dan yang lainnya. Apakah masih ditemukan? Su Shao menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun dia melakukannya secara diam-diam, dia meninggalkan banyak bukti di rumahnya. Su Shao, terima sanksinya. Xiaoyan menatap Su Shao dan berbicara perlahan. Api suci berwarna kuning menyala di sekujur tubuhnya. Singa dan harimau api menatapnya, dan niat bertarung yang menggetarkan bumi pun terpancar. Ini benar-benar rumit, tapi coba ini, prisma angkasa, kunci untukku. Melihat cara Xiaoyan yang ganas, Su Shao akhirnya tidak menyembunyikan apapun. Kekuatan awal Dosian Bintang 8 terungkap, dan ia langsung menjadi gila dengan momentum yang luar biasa. Tidak bagus. Xiaoyan terkejut, menatap sinar perak yang berlalu, sosoknya mundur satu demi satu. Ho. Melihat ini, singa api merasa Xiaoyan dalam bahaya, dan api kuning di sekujur tubuhnya menjadi gelisah. Jerawat. Xiaoyan menggunakan singa api untuk mengendalikan singa api, tetapi ia lupa akan serangan Su Shao. Ia terkena serangan ringan, tubuhnya menyusut tajam seperti sengatan listrik, dan ia langsung membeku di lapangan. Menjauhlah dariku. Di sisi lain, Xiao Lei, avatar jiwa Raja Neraka Api Guntur, melihat ini. Dia secara naluriah melambaikan penguasa kuno di tangannya, menyerang Su Shao. Penuh kebencian, aku akan mengampuni nyawamu kali ini. Lain kali kepala aula ini harus menyiksamu sampai mati. Sampai jumpa di medan perang kuno. Sebuah suara suram terdengar di alam, dan sosok Su Shao tiba-tiba bergetar, berubah menjadi kabut hitam, melesat ke kehampaan alam di depannya, lalu menghilang. Xiaoyan ini terperangkap dalam prisma ruangnya sendiri, dan saya takut dia akan terjebak di dimensi lain selamanya. Kali ini, dia tetap menang. Krak! Dengan suara keras, Su Shao menghilang begitu saja,
dan lelaki tua bertanduk itu langsung menerobos masuk ke dalam ladang dari dunia luar. Su Shao berkolusi dengan pemberontakan, buktinya meyakinkan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ada apa? Beberapa orang yang baru saja menerobos masuk ke dalam domain itu terkejut melihat Xiao Yan dan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya perlahan menghilang. Apa-apaan ini? Iblis bertanduk, Jenderal Serigala, dan beberapa senior bertubuh kekar berjalan perlahan, memperhatikan Xiao Yan yang tak bergerak dalam keadaan menghilang perlahan, dan Xiao yang ditambahkan oleh Raja Neraka Guntur dan Api. Rai, tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Aku avatar jiwanya. Carikan dia ruang latihan yang tenang. Dia telah memasuki kondisi khusus dan hanya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Xiao Lei menggelengkan kepalanya pelan, lalu dengan sekejap, dia juga kembali ke tubuh Xiao Yan. Meskipun dia avatar jiwa, hanya tubuh utamanya yang bisa menahan hal semacam ini. Jika Xiao Yan tidak bisa menahannya, aku khawatir keberadaannya juga akan punah seiring waktu. Tuan, tentang Su Shao. Pada saat ini, beberapa eksekutif tingkat tinggi lainnya tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Sekarang Xiao Yan adalah pemimpin komandan iblis yang baru dipromosikan. Aku akan mengirimnya kembali dulu dan mencarikan ruang pelatihan yang tenang untuknya. Sedangkan Su Shao, dia diam-diam berkomunikasi dengan dua tokoh kuat lainnya dan mencoba melukai pasukan negara 10.000 iblis kita. Lain kali aku bertemu denganmu, aku pasti akan memotongnya menjadi puluhan ribu keping. Selain itu, selidiki semua pejabat dan jenderal di pasukan secara menyeluruh, dan tunggu Raja Iblis dan Xiao Yan bangun. Saatnya memasuki medan perang kuno. Perintah keluar dari mulut iblis bertanduk tua dengan tertib. Baiklah, banyak monster mengangguk. Di sisi lain, semua orang mengirim Xiao Yan ke ruang pelatihan yang tenang. Setelah mengirim orang untuk menjaga mereka, mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Iblis tua bertanduk itu tidak tahu keadaan Xiao Yan saat ini, jadi ia hanya bisa menunggu kembalinya Raja Iblis. Di ruang pelatihan yang tenang, aroma gaharu memenuhi ruang rahasia, tetapi saat ini Xiao Yan berdiri di sana seperti mayat hidup, tanpa amarah. Weng berdengung. Saat ini, Xiao Yan tampak koma, dan seolah kehilangan sesuatu, dan semua ini jelas merupakan momen terakhir pertempuran sebelumnya dengan Su Shao, ketika Su Shao pergi. Di saat yang sama, Xiao Yan menerima pukulan yang agak aneh, dan serangan itu mengandung sentuhan kekuatan yang sangat aneh. Serangan semacam itu tidak fatal, tetapi membuat kekuatan jiwa Xiao Yan memasuki keadaan yang agak aneh, seolah-olah telah terpisah dari dirinya sendiri dan memasuki tempat lain. Tampaknya jiwa dan raga Xiao Yan kini terpisah oleh serangan Su Shao. Saat ini, raganya masih ada di sini, tetapi jiwanya terpenjara di ruang asing yang jauh. Di mana ini? Apa yang terjadi? Tadi aku masih bertarung melawan Su Shao di dunia iblis, bagaimana mungkin? Tubuh jiwa ilusi Xiao Yan bergerak perlahan, tetapi kehampaan itu tak berujung, dan jejak bahaya merasuki, membuat Xiao Yan sangat tidak nyaman. Petik 2. Petik 2. Tempat ini tampak seperti koridor panjang, biarkan Xiao Yan bergumam bagaimana. Setelah beristirahat, suaranya kembali dengan cepat, selain itu, tidak ada yang menanggapi Xiao Yan. Tidak, kita harus menerobos masuk ke sini. Tiba-tiba, setelah ragu sejenak, Xiao Yan, tubuh jiwanya, seolah menemukan sesuatu. Dengan suara berderak, kekuatan jiwa di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Xiao Yan juga memasuki ruang dimensi berbeda yang sangat aneh ini saat dia melahap buah iblis, tetapi saat itu dia mendapat bimbingan orang lain, tetapi sekarang. Boom! Dengan suara keras, tubuh jiwa tak kasat mata itu meledak tepat di kehampaan, dan seketika, rasa hancur menyapu seluruh kehampaan. Sisi. Setelah beberapa saat, kehampaan gelap itu tiba-tiba berubah sedikit, dan kehampaan dalam kegelapan itu perlahan berubah menjadi cermin prisma dengan berbagai bentuk. Cermin itu putih dan tanpa cacat, tampak biasa saja, tetapi atmosfer yang sangat datar inilah yang membuat Xiao Yan merasa merinding. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya, aku khawatir Xiao Yan akan terpenjara di sini selamanya. Ini, Xiao Yan tidak tergerak, tetapi tubuhnya dengan ringan menoleh ke arah prisma di depannya, seolah-olah dia telah menemukan petunjuk. Saudara Xiao Yan, Suner menjalani kehidupan yang keras di klan kuno. Aku tak sanggup lagi. Di dalam prisma, seorang perempuan yang mampu membuat segalanya pucat, kini berdiri di puncak gunung orang-orang kuno,
dengan air mata berlinang, penampilannya begitu mengharukan, dan suaranya begitu merdu. Ada suara tegas di dalamnya. Suner, tunggu sebentar, aku. Pada saat ini, suara Xiaoyan tiba-tiba menjadi sedikit serak dan basah. Sosok cantik di dalam prisma ini bisa dikatakan seseorang yang sedang memikirkannya di malam hari. Xiaoyan, cepatlah. Tak lama kemudian, sebuah prisma lain menghampiri Xiaoyan. Di dalam prisma itu, tubuh Cailin yang mempesona berdiri di hadapan Xiaoyan di cermin. Di hadapan mereka berdua, ada beberapa roh jahat. Sebuah bayangan gelap yang dikelilingi udara. Kekuatan di dalamnya tidak diperlukan untuk ras jahat non-teritorial, dan situasi seperti itu mungkin sangat berbahaya. Cailin, melihat prisma kedua mendekat, suara Xiaoyan menjadi serak. Xiaoyan, kau harus hidup. Tak lama kemudian, prisma ketiga melayang ke sisi Xiaoyan. Saat itu, sesosok berambut biru berdiri di dalam prisma, tampak ringan dan menyenangkan. Suaranya terdengar, tetapi mata indahnya dipenuhi dengan tatapan arogansi seolah-olah ia berada di rumah. Ia berdiri di atas tembok kota setinggi 100 zang. Setelah berbicara, tubuhnya berubah menjadi seekor burung biru halus, menghadap jurang jahat di balik tembok kota. Turun, pemandangan seperti itu bagaikan melompat ke neraka sendirian. Ying-ying, pada saat ini, mulut dan hidung Xiaoyan terasa sakit, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memerahkan pupil matanya. Xiaoyan, prisma keempat juga perlahan mendekat. Cukup, sebelum layar prisma keempat muncul, Xiaoyan mendengus dingin dan meraung tiba-tiba. Pada saat itu, prisma yang tak terhitung jumlahnya bergetar perlahan. Wengom, pada saat ini, di atas tubuh luar Xiaoyan, cincin Kaisar Yan yang redup menyala, jejak cahaya merah mengelilingi tubuh Xiaoyan. Dan jejak cahaya merah itu, seperti karakter Xiao, yang agak redup, sangat aneh dan misterius. Beberapa menit kemudian, di ruang prisma tak berujung, sebuah pintu cahaya merah perlahan muncul. Xiaoyan menatap pintu cahaya itu dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Kembalilah. Tepat ketika Xiaoyan kebingungan, sebuah suara tua bergema perlahan, seperti seekor naga raksasa yang sedang tidur dan terbangun. Suara ini sama sekali bukan Raja Naga Emas, juga bukan sosok kuat yang dikenal Xiaoyan di masa lalu, tetapi suara ini memberikan kebaikan khusus kepada Xiaoyan. Mau lari, Sisi. Ketika pintu cahaya dan suara itu muncul, suara menyeramkan dan suram bergema di seluruh ruangan, dan prisma yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hantu pengembara yang tak terhitung jumlahnya, membantai Xiaoyan. Puff! Dengan suara keras, Xiaoyan tidak ragu-ragu, dan berbalik dan melangkah ke gerbang cahaya. Ah, sialan monster klan Xiao, harta apa sebenarnya yang ditinggalkan Xiaoyan? Tunggu, penjaga keluarga Xiao akan ditemukan dalam waktu singkat, dan kemudian suara suram Su Shao perlahan jatuh ke dimensi yang berbeda. Di dunia iblis, huhuhu. Di ruang pelatihan, tubuh jiwa Xiaoyan baru saja kembali, dan ia terengah-engah, tidak menyadari energi yang dilepaskan oleh Kaisar Yanji di depannya. Setelah bernapas sejenak, kondisi Xiaoyan perlahan membaik. Ia tahu, jika bukan karena kekuatan Kaisar Yanji tadi, ia mungkin akan terdampar di dimensi lain itu selamanya. Jelas, Hall Master Huang Tang dari Soul Hall yang baru ini jauh lebih tirani daripada Soul Wuji sebelumnya, baik dari segi kekuatan maupun siasat. Bahkan pengembangan atribut spasialnya mungkin telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Setelah beberapa saat, Kaisar Yanji terbaring tenang di dalam tubuh Xiaoyan, tetapi saat ini, Kaisar Yanji perlahan menyerap kekuatan di dalam tubuh Xiaoyan. Penyerapan sekecil itu, yang bahkan Xiaoyan tak sadari, tampaknya telah mencapai tingkat kekuatan. Setelah 7 bintang bertarung abadi, resonansi cincin api Kaisar menjadi lebih jelas. Su Shao, sampai jumpa lagi, semua ini akan dikembalikan kepadamu. Xiaoyan berkata lembut, niat membunuh tak berujung, menyapu bersih. Saat berita hasil pertarungan Xiaoyan dan Su Shao tersebar, tak butuh waktu lama bagi nama pemberontakan Su Shao untuk menjadi kenyataan, sehingga komandan iblis baru pertama Xiaoyan pun semakin mendapat dukungan dari para monster iblis. Adapun koma Xiaoyan, kondisinya menghilang secara aneh pada hari kedua. Xiaoyan kembali seperti biasa. Setelah mengunjungi para tetua iblis bertanduk, ia kembali ke kediamannya dan melanjutkan latihan sehari-harinya. Saat ini,
Dunia iblis adalah negeri 10.000 iblis. Negara 10.000 iblis berada di bawah alam iblis. Di antara ratusan negara di alam iblis yang luas, wilayah alam iblis yang kekuatannya cukup untuk masuk 10 besar jauh dari sebanding dengan negara lain dalam hal kekuatan dan latar belakang. Sekarang, dengan perintah pemanggilan Raja Iblis 10.000, seluruh kota kerajaan berada dalam keadaan sangat gembira, bukan karena hal lain, tetapi karena apa yang disebut medan perang kuno. Medan perang kuno bukan hanya medan perang ras jahat asing dan banyak kekuatan dunia iblis, tetapi juga menyimpan banyak sekali peninggalan warisan tersembunyi. Terlebih lagi, pertempuran di medan perang kuno ini berkaitan dengan perang di dunia iblis saat ini. 10 kekuatan dunia iblis sudah bersiap sepenuhnya, dan pertempuran terakhir sudah dekat. Pasukan dari 3 kekuatan besar tengah mengincar wilayah kekuasaan mereka masing-masing, dan dengan tambahan 7 Raja Iblis untuk membantu mengobarkan api, medan pertempuran kuno saat ini sudah penuh dengan peperangan, yang sangat mirip dengan peperangan yang telah terjadi sejak zaman dahulu kala. Pada saat yang sama, pengumpulan seluruh pasukan negara iblis juga perlahan mencapai tahap akhir. Kecuali Xiaoyan dan Komandan Iblis Tianhu, monster lain yang bergabung dengan pasukan telah menerima perintah pelatihan dari petinggi negara iblis 10.000. Di dalam kompleks istana kerajaan 10.000 iblis yang dalam, di sebuah paviliun istana yang elegan, 3 monster dengan bentuk berbeda diam-diam muncul di sini. Dengan aura yang hikmat dan serius, sekilas orang bisa tahu bahwa dia adalah seorang senior di ketentaraan, dan kekuatan semacam itu jauh di bawah Xiao Yan. 4 petarung abadi bintang 8. 3 di antaranya merupakan tetua dan komandan iblis dalam pasukan, dan pria terhormat pertama di atas, Raja 10.000 Iblis. Raja Iblis. Setelah Sun Si, di antara ketiga komandan iblis, seekor monster dengan kepala dan ekor yang anti klimaks berbicara dengan lembut, dan suaranya penuh urgensi. Tuan Ular, bagaimana situasi di garis depan sekarang? Bicaralah padaku, ini pertempuran atau perdamaian, aku punya rencanaku sendiri. Ada gelombang aneh di mata Raja Iblis 10.000, dan sepertinya dia sudah tahu niat jahat dari ular tampan itu. Oke, si Sui juga mengetahui kepribadiannya yang terburu-buru, dan segera mengangguk perlahan dan mulai menjelaskan. Di medan perang kuno hari ini, 3 orang kuat dan 7 Raja Iblis yang setia kepada kita masing-masing memiliki total 10 pasukan, dan seluruh medan perang kuno telah dibagi menjadi 10 lingkaran pertempuran. Di setiap lingkaran pertempuran, masing-masing pasukan telah berkumpul, lalu menunggu pemandangan yang mengerikan. Dan kita berada dalam situasi hancur di mana-mana karena hilangnya Tuan He Xiaolonglang. Beberapa kerajaan iblis lain juga telah mengirim pasukan untuk memperkuat medan perang kuno. Rao mengandalkan kekuatan petarung abadi bintang 8 setingkat komandan ularnya. Saat mengucapkan kalimat ini, kemurungan dan kesungguhan di antara alisnya tidak berkurang sama sekali. Kekuatan 9 tuan lainnya dan pasukan di belakangnya cukup untuk membuat jantungnya berdebar, bukan karena ia takut hidup dan mati, tetapi karena ia takut tanah airnya akan diinjak-injak oleh kekuatan besar lainnya. Di medan perang kuno, sepertinya bukan hanya pertempuran dunia iblis kita yang terjadi. Beberapa hari yang lalu, aku meninggalkan 10.000 iblis dan pergi ke daerah yang agak asing, dan mengumpulkan banyak aura aneh. Aura-aura itu seperti jiwa manusia, dan beberapa di antaranya mirip dengan Su Shao. Ia tampaknya telah berlindung kepada salah satu dari 7 Raja Iblis, dengan demikian mencoba memicu konspirasi yang mengejutkan di medan perang kuno. Selain itu, ada penjara penindas iblis di medan perang kuno. Itu 2. Ngomong-ngomong, ada keraguan di mata Raja Iblis 10.000, dan kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Jiwa hantu itu tampaknya memiliki hubungan di antara keduanya. Di medan perang kuno, terdapat 2 kota iblis. Hal ini hanya diketahui oleh para petinggi dunia iblis. Kini setelah Su Shao melarikan diri, dan bukti-bukti telah digeledah dari kediamannya dan tempat-tempat lain, Raja Iblis 10.000 cukup terkejut. Tuan Raja Monster, pasukan telah berkumpul, tetapi panglima tertinggi kita, Tuan He Xiaolonglang, sedang menghilang, dan pengawal pribadinya harus bertempur melawan kekuatan-kekuatan lain. Situasi kita saat ini sangat buruk, lebih baik kita melakukannya lebih awal. Masuki medan perang kuno untuk membantunya melewati pengepungan. Coba kulihat, siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Pria bermulut tajam lainnya mendengus dingin dan berkata perlahan. Saya setuju.
Aku juga setuju, kata ketiga pria tampan itu serempak, menatap Raja Iblis Wan secara bersamaan. Bagaimana dengan para petinggi militer dalam pemilihan militer ini? Raja Iblis mengangguk dan bertanya pada Zaidu. Sekarang dengan kekuatan kita, total ada 50.000 prajurit elit dan jenderal yang kuat. Di antara mereka, ada banyak petarung abadi bintang 7, sekitar 20 orang, dan 9 orang kuat lainnya mencalonkan diri sebagai jenderal iblis. Selain itu, hanya ada yang disebut Tianhu, Yao Shuai dan Xiao Yan. Yao Shuai memang tampan. Sedangkan yang lainnya, mereka juga monster dengan kekuatan tempur yang hebat. Komandan ular itu mengangguk dan berkata, jelas, sebagai pemimpin dari 3 komandan monster yang lebih tua, dia cukup tirani dalam hal kekuatan tempur dan dominasi. Xiao Yan, kudengar orang ini punya sisik naga sepertiku. Kalau kau sempat, kau harus melihatnya baik-baik. Setelah napas Sun berhenti, sesosok monster bersisik coklat di sekujur tubuhnya tertawa. Jangan khawatir, ada kesempatan. Pada saat ini, Wan Yaowang tertawa. Ngomong-ngomong, sekarang di 10 medan perang utama, sepertinya Xiao Yan dan Tianhu bisa membawa pasukan aneh di belakang mereka. Monster bersisik coklat itu bergumam seolah teringat sesuatu. Menyeberang jauh di belakang garis musuh. Pada saat ini, Wan Yaowang, si tampan ular, dan si pria bermulut elang berbicara sedikit, seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu. Kekuatan Xiao Yan tidak buruk, dan daya tempurnya sungguh luar biasa. Selain itu, dia dan Tianhu Yao Shuai adalah Yao Shuai yang baru lahir dari Wan Yao Guoku. Orang kuat lainnya memiliki banyak aura kekuatan mereka. Untuk Jerky, tidak kekurangan cara yang baik untuk menembus jauh ke belakang garis musuh. Aku hanya khawatir, kalau sampai ketahuan oleh pasukan kuat lainnya, aku khawatir mereka akan mati. Setelah beberapa saat, Wan Yaowang masih mengungkapkan kekhawatirannya. Tuan Raja Iblis, saya pikir Anda terlalu memikirkannya. Seorang pria yang bisa memiliki pola Underlord bukanlah hal yang sederhana. Dan sekarang berbagai situasi cukup tidak menguntungkan bagi kita. Pasukan ini luar biasa. Berhasil atau tidak, itu akan sangat memengaruhi situasi pertempuran, kata Komandan Iblis bersisik coklat itu pelan. Atur pasukan dan kumpulkan besok. Mengenai masalah ini, kita akan membahasnya besok. Tapi aku yakin orang ini tidak akan mengecewakan. Begitu dia selesai berbicara, Wan Yaowang tertawa jahat. Serigala naga hitam. Sudah sebulan sejak pemanggilan pasukan monster, dan besok adalah waktu terbaik untuk berangkat dan memasuki medan perang kuno. Untuk sementara waktu, seluruh negeri monster segudang dipenuhi keheningan. Tong dong dong. Pada saat ini, ketukan pelan di pintu terdengar di rumah Xiao Yan. Masuk. Xiao Yan baru saja keluar dari kondisi kultivasinya dan bertanya-tanya, tetapi melalui kekuatan jiwanya yang besar, dia dapat dengan jelas mendeteksi bahwa ada beberapa sosok di luar rumah. Tuan Yao Shuai yang terhormat, kami diperintahkan oleh Raja Iblis untuk membawakan beberapa barang untuk Anda. Pengunjung itu adalah seorang wanita ramping yang sangat menarik. Kotak-kotak batu berdiri di belakangnya. Apa ini? Meskipun Xiao Yan terkejut, dia berpura-pura tenang di permukaan. Dengan bantuan Raja Iblis, Xiao Yan tentu tahu bahwa sesuatu yang penting mungkin akan terjadi selanjutnya, tetapi demi imbalan tertentu, Xiao Yan juga bersedia melakukan sesuatu untuk Raja Iblis. Hanya para pengawal yang dapat menemukan jejak serigala naga Heisha. Namun, perjalanan Xiao Yan ke dunia iblis setelah menemukan naga jahat hitam dan serigala hanyalah pada jalur yang benar, jika tidak maka itu tetap akan membuang-buang waktu. Inilah blok kristal iblis jahat yang kau butuhkan sebelumnya, Tuan. Dengannya, kau bisa terlindungi dari serangan beberapa ras jahat ekstrateritorial atau mengabaikan mereka. Ini adalah pil obat tingkat keabadian tingkat 6, pil penghancur. Setelah meminumnya, pil ini dapat mempertahankan kekuatan bertarung keabadian bintang 8 seperti sebatang dupa. Dan baju sirah pelindung dari baju sirah abadi bisa sangat meningkatkan kekuatan pertahananmu, kata wanita mempesona itu lembut, dan tiba-tiba 3 kotak batu perlahan diletakkan di pintu rumah, dan dia tertawa pelan. Ramuan tingkat abadi tingkat 6, armor abadi tingkat pertahanan. Xiao Yan terkejut ketika mendengarnya. Sang alkemis di dunia iblis, saya khawatir seluruh dunia iblis hanya 3 digit, dan pil obat adalah hal paling berharga di dunia iblis, peringkat abadi tingkat ke-6,
belum lagi efek ramuan obat ini, hanya tingkat ini ramuan itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Wan Yaowang sangat serius terhadap Xiao Yan. Raja Iblis, izinkan kami memberitahu Anda bahwa kami akan berangkat besok untuk memasuki medan perang kuno. Saya harap Tuan Yao Shuai Xiao Yan dapat memberi contoh. Bawahanku mundur. Setelah para penjaga selesai berbicara, mereka pun pergi bersama yang lain. Namun, di saat yang sama, Tianhu Yao Shuai memang sama persis dengan Xiao Yan, tetapi apa yang didapat Tianhu Yao Shuai jelas tidak sebaik milik Xiao Yan. Cek, tangannya besar banget. Aku ingin melihat obat apa yang dijual di dalam labu 10.000 Raja Iblis. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan perlahan menyimpan barang-barangnya, dan dengan hati-hati mengatur napasnya. Dengan perlindungan baju sirah peri ini, saya khawatir para ahli di bawah bintang 8 tidak akan mampu melukai Xiao Yan secara fatal. Dengan ramuan obat ini, saya khawatir Xiao Yan akan benar-benar menghasilkan banyak pembunuh di medan perang ini. Malam perlahan menghilang, dan segera matahari terbit, dan hari baru pun dimulai. Begitu fajar tiba, tiba-tiba terdengar lolongan yang luar biasa keras, bagaikan perintah tentara, menggemparkan seluruh kota. Seketika seluruh Tentousan Monster Nation mulai sibuk, para monster berseragam meninggalkan tenda mereka dengan tertib, lalu berkumpul menuju pasukan. Sama halnya dengan alun-alun Wan Yao. Hanya saja kali ini, bukan kerumunan orang yang menonton, melainkan wajah setiap monster, dengan sedikit keseriusan musuh yang sama, mata mereka penuh energi, dan dalam sekejap mereka membentuk formasi yang rapi. Di depan setiap petak, para kapten monster berdiri di samping mereka. Ada ratusan pasukan seperti ini, dan yang berkumpul di sini adalah 50.000 monster elit. Monster berkekuatan 50.000 itu memiliki kekuatan dosian yang paling rendah, sedangkan yang terkuat pada dasarnya berada di sekitar level bintang 6, sedangkan dosian bintang 7 memiliki total lebih dari 20 orang, yang berdiri di petak terkuat dari tim petak tersebut. Di garis depan tim-tim hebat ini, sesosok di atas langit dan bumi, ditemani beberapa orang kuat, berdiri berdampingan. Raja Iblis. Ketiga tetua itu tampan. Dua monster baru yang tampan. Adapun Jenderal Iblis veteran lainnya dan Jenderal Iblis pendatang baru, mereka perlahan-lahan berbaur ke dalam pasukan binatang iblis untuk menjaga ketertiban. Semuanya menatap pasukan besar dengan tatapan tajam di depannya. Suara Raja Iblis 10.000 dipenuhi dengan tekanan yang sangat tirani, bagaikan suara guntur, menggema di seluruh lapangan 10.000 iblis. Raja 10.000 iblis. Saat Raja 10.000 iblis berbicara, suara perkasa di belakangnya, bagaikan gemuruh, terdengar perlahan. Aku, Raja Iblis 10.000 iblis, adalah bawahan yang bersumpah setia kepada Tuan Hei Xiaolonglang. Sekarang Tuan Hei Xiaolonglang tak terlihat, dan pengawal pribadinya berada dalam bahaya untuk melawan 9 kekuatan besar lainnya. Kitalah yang berada di sini, tanah damai di belakang kita, tanah air di belakang kita yang kita malas bertahan, dan saudara-saudari di keluarga kita masing-masing. Pada saat itu, aku khawatir kerajaan Wan Yao kita juga akan menghadapi situasi pertumpahan darah oleh kekuatan lain. Semua orang bertanya, kemana kita harus pergi sekarang? Suara Raja Iblis 10.000 mencapai telinga setiap monster, menyentuh garis pertahanan terakhir di hati mereka. Perang, pertempuran. Setelah jeda singkat, di lapangan 10.000 iblis, energi iblis yang tak terhitung jumlahnya dari setiap warna menyebar dari tubuh 50.000 binatang iblis, dan energi iblis itu melonjak ke langit, seperti tungku kiamat sungguhan. Oke, raja ini akan menemanimu bertarung secara pribadi kali ini. Pola dunia iblis tergantung pada kita untuk menulis ulang. Sekalipun kau melawan prajurit terakhir, mustahil untuk menyerah. Kami adalah bawahan dan subjek paling setia dari Kaisar Iblis. Tak terkalahkan dalam pertempuran dan tak terkalahkan dalam serangan. Setiap kata dan kalimat Wan Yaowang menyentuh hati 50.000 monster. Kini semangat militer sedang tinggi, inilah saat terbaik untuk memasuki medan perang kuno. Para prajurit dari 3 pasukan patuhi perintah. Seketika, Wan Yaowang tiba-tiba berubah, dan suaranya menjadi sangat dingin, bagaikan hakim hidup dan mati. Raja 10.000 iblis. Ketiga prajurit itu meraung bersamaan, momentumnya luar biasa, dan pemandangannya mendebarkan. Xiao Yan Yao Shuai, Tianhu Yao Shuai, keluar dan patuhi perintah. Wan Yaowang berkata dengan dingin, bawahanku ada di sini.
Xiao Yan dan Tianhu saling berpandangan, lalu berjalan menjauh dari barisan depan formasi, menangkupkan tinju, dan menghadap Raja 10.000 Iblis. Aku akan memberimu 2.000 pasukan elit, 10 petarung abadi bintang 7, memasuki medan perang Tianyuan di antara 10 medan perang utama, pergi jauh di belakang musuh untuk menyerang pasukan Raja Iblis bermata jahat. Jangan berusaha mendominasi musuh, tetapi harus menunda waktu perjalanan mereka. Demi menyelamatkan para pengawal untuk mengulur waktu, apa ada masalah? Tanya Raja Iblis dingin. Apakah kamu menahan musuh? Tapi dengan para elit ini, bawahanku mungkin akan mencoba menyelesaikannya. Xiao Yan tertawa pelan, kesombongan dalam suaranya sulit dibendung. Xiao Yan Yao Shuai, pasukan ini sangat disiplin, tidak ada lelucon yang bisa ditoleransi. Pada saat ini, Snake Shuai, salah satu dari 3 tetua, memberikan pengingat yang ramah, tetapi di dalam hatinya dia diam-diam kagum dengan kelicikan tipu daya Wan Yaowang. Aku tahu, jadi yang kubicarakan sekarang adalah sesuatu yang harus dicapai. Xiao Yan menanggapi dengan cara yang sama, menatap langsung ke arah Raja Iblis 10.000 Iblis, seolah menunjukkan warisannya sendiri. Jika gagal, tanya Wan Yaowang, aku, Xiao Yan, bersedia mengeluarkan perintah militer. Jika aku gagal, aku akan mati di sini. Suara Xiao Yan menggema di hati semua orang bagai guntur. Oke, sahut Wan Yaowang dan tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan, monster yang tampan. Banyak pasukan monster yang dikirim untuk mengikuti Xiao Yan dari belakang memandang sosok Xiao Yan dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Dengan panglima tertinggi ini, mengapa khawatir? Kalau begitu Raja mendoakan kemenangan pada Xiao Yan Yao Shuai. Ayo pergi. Dengan perintah, Wan Yaowang melambaikan tangannya, dan celah spasial seukuran 10.000 kaki tersapu keluar. Di celah angkasa itu, energi iblis merah tua membubung ke angkasa, disertai jejak kekuatan jahat yang amat tipis namun amat jahat. Pada saat ini, pasukan 50.000 binatang iblis di negara 10.000 iblis terbagi menjadi 2 jalur terpisah dan berangkat untuk menghadapi medan perang kuno. Dan saat ini, pertempuran sesungguhnya di dunia iblis telah dimulai. Dalam pertempuran antara yang terkuat di bawah 3 kaisar iblis dan 7 raja iblis, siapakah pemenang akhirnya? Kita lihat saja. Waduh, aku pergi.